Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang politik lokal dalam tinjauan teori Power Cube. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, Tri Anissa Sabin. Saya Anissa Septiani. Saya Karisma Juliana. Saya Pera Andika. Saya Tiara Gading Kencana. Saya Rauda Rajita. Saya Amelia Oksujaini. Saya Rahmat Hidayat. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Septiani. Kepada Anissa, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NPM D1D0240. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang A. Genealogi teori Power Cube. Teori Power Cube yang dicetuskan oleh Gaventa berakar pada teori gurunya, Stephen Lucas. Dalam sebuah bukunya, Power a Radical View, Lucas menawarkan teori kekuasaan 3 dimensi. Teori 3 dimensi digunakan Lucas untuk mengkritik teori kekuasaan lama, yaitu teori kekuasaan 1 dimensi dan teori kekuasaan 2 dimensi. Teori 1 dimensi melihat kekuasaan dengan berfokus pada satu hal, tindakan pada aktor dalam mengambil keputusan atau decision making. Aspek decision making menjadi satu-satunya unsur yang dilihat teori 1 dimensi dalam membaca kekuasaan. Teori 2 dimensi dalam memandang kekuasaan mengarah kepada aspek yang lebih luas dibandingkan teori 1 dimensi, yaitu aspek decision making maupun aspek di luar decision making atau non-decision making. Artinya, kekuasaan berjalan bukan hanya di level pengambilan keputusan, tetapi juga di luar pengambilan keputusan. Kedua teori tersebut kurang memadai. Lucas menawarkan teori 3 dimensi yang mengkritik behaviorisme. Dalam memandang kekuasaan, teori 3 dimensi memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut. Jika teori 2 dimensi hanya memperhatikan isu aktual dan potensial, maka teori 3 dimensi menambahkan satu hal lain sebagai analisis kritiknya, yaitu konflik terbuka maupun konflik tertutup atau konflik laten. Ya, terima kasih kepada Anissa. Dan materi selanjutnya akan dibacakan pada Karisma Juliana. Kepada Karisma, saya persilahkan. Saya Karisma Juliana dengan NPM D1D020096 akan menjelaskan materi tentang B. Konsep Power Cube. Teori pertama yang menjadi perspektif yaitu teori Power Cube atau kubus kekuasaan. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan politik yaitu John Gaventa. Teori Power Cube muncul sebagai bagian dari analisis baru untuk memahami kekuasaan. Lahirnya teori Power Cube berasal dari persoalan kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tetapi belum ada sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif tentang kekuasaan itu sendiri. Teori Power Cube sendiri oleh Gaventa didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis 3 dimensi kekuasaan. Yang pertama level, yang kedua ruang, dan yang terakhir yaitu bentuk. Jadi level, ruang, dan bentuk kekuasaan adalah dimensi-dimensi kekuasaan yang menjadi fokus kajian Power Cube. Manfaat utama teori Power Cube memudahkan kita melihat dan memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor di dalamnya, persoalan dan situasi yang melatar belakanginya, bahkan memungkinkan kita untuk melakukan perubahan secara tepat dan evolusioner. Jadi, konsep dan teori Power Cube dapat dijadikan kerangka analisis untuk menjabarkan kekuasaan dalam konteks politik lokal. Kasus-kasus politik lokal dapat dibaca dalam bingkai teori Power Cube. Contohnya, proses demokratisasi di daerah. Dalam proses demokratisasi, daerah terlihat cara-cara kekuasaan beroperasi di daerah, baik berupa level, bentuk, maupun ruang. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan bersama rekan saya, Pera Andika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kekuasaan politik lokal. Dalam teori Power Cube dikenal 3 macam bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang terlihat,
kedua, kekuasaan yang tidak terlihat, dan ketiga, kekuasaan yang tersembunyi. Yang pertama, ada kekuasaan yang terlihat atau visible power. Merupakan wujud konsentrasi yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan. Visible power merupakan representasi kekuasaan yang terlihat dalam bentuk konsentrasi antar aktor kekuasaan, baik di daerah maupun di pusat. Konsentrasi kekuasaan di daerah yang gegap gempita adalah akibat kejadian antara kebijakan desentralisasi kekuasaan yang membuat konsekuensi berupa sistem pilkada langsung. Lantas, dari konsentrasi kekuasaan itu, apa yang hendak diraih oleh aktor-aktor publik? Jawabannya adalah proses pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan daerah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah, misal yaitu perda, peraturan daerah. Yang kedua, ada kekuasaan yang tersembunyi atau hidden power. Kekuasaan tersembunyi merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan privilege dari kepentingan-kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan, maka dilakukan halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat. Melalui hidden power, alternatif-alternatif politik menjadi terbatas. Masyarakat atau rakyat semakin diasingkan dan dipisahkan dari lingkaran kekuasaan. Praktik pengaturan pentas politik oleh kekuasaan tersembunyi atau hidden power, atau bisa juga disebut mobilisasi bias. Mobilisasi bias itu sendiri adalah istilah yang berkaitan dengan pembagian isu. Isi politik dipecah-pecah dan dibagi-bagi oleh penguasa. Dan terdapat dua isu pembagian politik. Yang pertama, isu politik yang dianggap penting. Yang kedua, isu politik yang dianggap tidak berbahaya bagi kekuasaan. 3. Kekuasaan yang tak terlihat, invisible power. Di dalam kendali invisible power, masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai-nilai dan ideologi penguasa. Dengan dan melalui ideologi, penguasa bisa mengelabui kesadaran masyarakat, sehingga mereka terbuai dan tak terkendali. Ideologi dan nilai-nilai yang secara halus membius merasuki kesadaran masyarakat merupakan kekuasaan yang tak terlihat. Proses demokrasi di daerah juga mencerminkan kekuasaan yang tidak terlihat. Contohnya adalah partisipasi warga daerah terhadap pilkada, partisipasi warga masyarakat dalam aktivitas pilkada, salah satunya dipengaruhi oleh rayuan simbolik berupa ideologi. Partisipasi Milbert seperti dikutip oleh Leo Agustino dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, apatis, orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam politik. Keempat, pengkritik, dalam bentuk partisipasi tidak konvensional. Dalam praktik invisible di daerah, keterlibatan para aktor dan elit politik adalah keniscayaan. Pihak yang paling menonjol dalam praktik kekuasaan jenis ini biasanya adalah elit agama, elit masyarakat, dan elit parpol. Praktik invisible lebih berbasis pada ideologis karena ia terkait dengan perilaku memilih sebagai salah satu pintu masuk untuk merebut hati rakyat. Karena hal tersebut, tujuan-tujuan yang murni politik tenggelam, diabaikan publik, dan tidak muncul di permukaan. Untuk kekecewaan rakyat selalu muncul ketika orang-orang yang sebelumnya dipercaya ternyata berkhianat setelah menduduki kursi kekuasaannya. Kekecewaan sejatinya bisa diantisipasi dari dini seandainya rakyat mau menyadari bahwa detik-detik menjelang pilkada adalah detik-detik yang penuh tipu muslihat serta ramainya praktik invisible power. Mengingat invisible power bergerak di balik kesadaran dan beroperasi untuk mengacaukan kritisme,
maka strategis melawan praktik penggunaan invisible power adalah dengan cara menggedor dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Untuk menumbuhkan kritisme, masyarakat bisa dilakukan dengan jalur pendidikan, sosialisasi, dan advokasi. Terima kasih untuk Vera Andika, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Gading Kencana. Kepada Gading, saya persilahkan. Saya Tiara Gading Kencana, NPM D1D0200074 akan menjelaskan materi tentang D. Kendala manajemen strategik. Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis di sektor publik terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Adapun kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis ialah 1. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya. 2. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya. 3. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik, yaitu birokrasi. 4. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. 5. Keterbatasan informasi, bahkan asimetri informasi, juga menjadi kendala bagi organisasi untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Selanjutnya, adapun kendala-kendala yang sering terjadi pada sektor publik diantaranya, yang pertama, ada perbedaan yang mendasar dalam undang-undang di mana sektor publik mempergunakan konstitusi dari negara. Yang kedua, karena merupakan perpanjangan tangan pemerintahan, maka organisasi publik bersifat lebih terbuka kepada lingkungan eksternal dibandingkan dengan swasta. Yang ketiga, prosedur pemerintahan yang seringkali rumit, kaku, dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu masalah. 4. Proses pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan lebih sulit jika dibandingkan dengan sektor swasta. 5. Keterbatasan akan informasi menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Terima kasih kepada Gading. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Rahmat Hidayat dan Amel Austa. Kepada saudara dan saudari, saya persilahkan. Level-level kekuasaan politik lokal. Dalam sudut pandang Power Scope, level kekuasaan digolongkan menjadi 3 skop, yaitu global, nasional, dan lokal. Atau dapat pula menggunakan 3 istilah yang serupa, supranasional, nasional, dan subnasional. Ketiga konsep level kekuasaan ini merupakan pintu masuk untuk membahas lapisan-lapisan kekuasaan sembari tetap mengakui bahwa spektrum kekuasaan bukan sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis yang bisa berkembang lebih luas. 1. Kekuasaan di level global. Globalisasi dan bentuk baru pemerintah telah menciptakan serangkaian ruang partisipasi yang luas, baik dalam konteks formal maupun non-formal. Dalam bingkai negara stage maupun non-negara non-stage, kekuasaan global mampu menembus batas-batas kewilayahan nasional. Kekuasaan globalisasi yang menembus batas-batas nasional, wilayah, dan di teritori memasukkan berbagai macam informasi, pengetahuan, gaya hidup, budaya, dan nilai-nilai lainnya. Dalam konteks politik, kekuasaan globalisasi termanifestasikan dalam isu demokrasi. Demokrasi yang menyebar seiring munculnya globalisasi kerap menimbulkan berbagai persoalan di berbagai negara. Di banyak negara muncul problem-problem baru akibat transformasi politik yang mengarah pada demokrasi. Gerakan Arab Spring atau musim semi Arab misalnya dipandang sebagai gejolak demokratisasi Timur Tengah, sehingga negara-negara di Timur Tengah yang dilanda Arab Spring berada dalam masa transisi menuju demokrasi.
Di Indonesia, problem yang dimunculkan demokrasi juga tak kalah kompleksnya. Pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998, Indonesia disebutkan dengan konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini belum menemukan format ideal. Problem demokratisasi di Indonesia bahwa sistem demokrasi belum berfungsi sebagai media meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi yang berjalan sebatas prosedural yang substansinya demokrasi masih jauh dari harapan. Dua, kekuasaan di level nasional. Dalam sistem global yang sedemikian rupa, lantas bagaimana kondisi sistem kekuasaan nasional? Terlebih dalam power gap, kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang secara resmi merepresentasikan warga negara di dalam arena pemerintahan global. Pemerintah nasional berhak memutuskan apakah akan mengimplementasikan kesepakatan internasional atau tidak. Contohnya ketika banyak aktivis dunia yang menggalang kekuatan untuk membentuk forum warga negara dunia. Pada saat yang sama, banyak aktivis yang lebih mementingkan perubahan di tingkat nasional, seperti perhatian pada parlemen, lembaga eksekutif, pengadilan, dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan nasional masih mempunyai pilihan dalam menerima atau menolak kebijakan kekuasaan global. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 mengatakan bahwa pihak asing boleh menguasai 99% saham perbankan di Indonesia. 3. Kekuasaan di level lokal. Bagaimana keterkaitan pengaruh global ataupun nasional terhadap kekuasaan lokal atau subnasional? Dalam banyak konteks, ruang pembuatan kebijakan di tingkat subnasional lokal adalah ruang khusus yang kritis untuk memegang dan melawan kekuasaan. Apabila pemerintah nasional terperangkap dalam jebakan kuasa global, maka otomatis kekuasaan lokal berada dalam cengkraman global. Dominasi PT Freeport di Papua dan ExxonMobil di Cebu adalah bukti bahwa pemerintah lokal tidak berkutik di bawah penjajahan kepentingan nasional dan global. Secara esensial, politik lokal dalam perspektif power gap merupakan konstelasi kekuasaan di daerah. Jika dilihat dari sisi historis, di mana kebijakan otonomi daerah merupakan buah hasil dari adanya tuntutan daerah terhadap pusat agar mendesentralisasikan, maka otonomi daerah adalah kapasitas daerah dalam menggerakkan kekuasaan mereka, power to, dalam rangka menuntut keadilan terhadap pusat. Gerakan politik daerah merupakan wujud refleksi kesadaran kritis masyarakat lokal atas dominasi kekuasaan pusat dalam konteks nasional maupun dominasi kekuasaan global. Dengan demikian, munculnya kekuasaan lokal tidak lain adalah respon terhadap arogansi dan dominasi politik global maupun nasional. Terima kasih kepada Rahmat dan Amel. Dan untuk materi terakhir yang akan dibacakan oleh Raudah Razita. Kepada Raudah, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raudah Razita, NPMD 1D020090. Di sini saya akan menjelaskan bagian F, interrelasi antara bentuk, ruang, dan level kekuasaan. Dalam teori power cube, kekuasaan diibaratkan dengan sebuah kubus yang memiliki banyak sisi. Dilihat dari sisi bentuk, kekuasaan lokal terbagi menjadi 3, yaitu visible, hidden, dan invisible. Representasi visible power adalah lembaga-lembaga seperti pemerintahan daerah, DPRD, pengadilan daerah, dan pemilu kada. Visible power di daerah memberikan akses terhadap masyarakat daerah untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi menentukan kebijakan daerah. Supaya kebijakan politik lokal yang ditetapkan benar-benar pro ke rakyat, di daerah harus meningkatkan daya kritisme mereka, terlebih dalam menghadapi kekuasaan tersembunyi atau yang sering disebut dengan hidden power. Selanjutnya, adapun power state. Power state adalah contoh kekuatan tersembunyi yang sangat jelas. Kekuatan shadow state tercermin dalam penelitian Syarif Hidayat atas fenomena politik lokal di daerah Banten. Tuan besar di Banten ini bukan hanya monopoli proyek-proyek, tetapi juga menyentuh di sektor birokrasi. Seperti yang sudah diberitakan oleh Jawa Post, bahwa Ratu Atut sendiri sekarang menjabat sebagai Gubernur Banten. Tidak hanya itu, keluarganya pun ikut serta dalam pemerintahan.
Dengan melihat fakta kekuasaan di Banten yang didominasi oleh keluarga Atut, wajar jika Banten menjadi sarang bagi praktek kekuasaan tersembunyi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Sedikit motivasi dari kelompok kami, tetap jalani hidup walaupun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kelompok 3, jaya, jaya, jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.